Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk mempersilahkan kelompok kami presentasi video tugas akhir, yaitu proyek dengan menggunakan Laravel. Sebelum kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dan ada teman saya Hafid Nur Majid. Kemudian yang satu lagi ada teman saya Hafian Saidan. Di sini kami ingin mengimplementasikan fitur atau update dari tambahan yang sebelumnya hanya menggunakan full PHP natif dan yang sekarang menjadi menggunakan Laravel. Mungkin boleh di share screen. Jadi di sebelumnya tampilannya seperti ini. Coba boleh di login yang tampilan admin. Jadi di sini update-nya pun jadi ada dua, yang tadinya itu admin dan user. Jadi yang di tampilan yang setelah update menjadi admin dan kasir. Ini yang tampilan admin. Di bagian sini ada beberapa daftar user. Contohnya itu seperti admin itu sendiri, ada Bimo, Joko, Andi, Rio. Ini merupakan user-user yang sudah ditambahkan di sebelumnya. Kemudian di tampilan yang baru yang sudah menggunakan Laravel seperti ini. Coba boleh di login tampilan yang admin. Jadi di sini saya jelaskan lagi, di sini jadi aktora itu dirubah, yang tadinya admin dan user menjadi admin dan kasir. Untuk tampilan adminnya seperti ini. Kemudian boleh lihat di tampilan yang kasir. Nah, untuk tampilan di Kasira kurang lebih seperti ini. Ada beberapa update tambahan dan ada juga beberapa yang dihapus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fian Saidan. Kepada dipersilakan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan fitur-fitur dari sebelum kita menggunakan Laravel, yaitu kita menggunakan full PHP natif dan setelah menggunakan Laravel. Kita masuk ke yang PHP natif dulu. Oke, di sini untuk adminnya itu dia punya beberapa fitur. Itu ada laporan, dia bisa tambah user, dia bisa edit atau delete dari setiap user itu sendiri. Contoh kita delete dari Bimo ini bisa di delete atau kita bisa mengecek laporan. Bisa boleh diklik yang laporan. Nah, ini contoh dari daftar laporan. Ini ada ID usernya dengan ID primary dengan 36. Ini total belanjanya. Lalu ada diskonnya dan ada total belanja setelah diskon. Lalu di sini juga ada tanggal checkoutnya itu tertera. Lalu ada keterangannya. Ini untuk fitur-fitur admin dari sebelum menggunakan Laravel atau menggunakan PHP full native. Lanjut ke yang menggunakan Laravel. Untuk yang menggunakan Laravel di sini ada kita menambahkan beberapa fitur, yaitu ada dashboard. Untuk dashboardnya tampilannya seperti ini. Lalu ada kategori, bisa diklik kategori. Nah, untuk kategori tampilan seperti ini. Lalu ada produk dan ada member. Untuk member ini merupakan member-member yang tertera yang sudah mendaftar member Ion. Lalu ada supplier.
Lalu ada juga pengeluaran dan pembelian. Lalu ada penjualan juga. Dan yang terakhir ada laporan itu sendiri. Ini untuk fitur-fitur tambahan dari yang sebelum kita menggunakan PHP natif. Sekarang kita sudah menggunakan Laravel. Ini merupakan fitur-fitur tambahannya yang nanti juga akan dijelaskan fungsinya satu persatu oleh teman saya, Hafid Nur Majid. Untuknya dipersilakan. Uh, ya untuk fungsi dari fitur-fiturnya itu pada bagian admin itu ada kategori, di mana kategori itu kita bisa tambah, misal kategori tambah sepatu, ini kita simpan, maka akan ada kategori sepatu. Selanjutnya untuk produknya, di sini ada stok terah, ada kemeja, air mineral, jeans, jersey. Kalau bisa kita tambah lagi, misal ini sepatu, sepatu juga. Lalu bisa kita pilih kategorinya sepatu, terus ini sepatu lagi. Harga belinya itu misal 200.000, harga jualnya itu 300.000, lalu akan diskon pas 10%, dan stoknya itu akan tertera misal 30, stoknya tersedia 30 karena kita simpan. Akan ada sepatu olahraga di sini. Selanjutnya itu pada bagian member, kita bisa menambah member ini melalui tampilan admin. Di sini udah ada tertera, ada member Adi, Ruby, Indah, dan dengan kodenya ada kode, ada nomor telepon, ada alamat. Misal kita tambah member lagi, misal namanya itu Ayu, nomor teleponnya misal seperti ini. Lalu akan ada member Wahyu dengan nomor telepon, lalu ada alamatnya. Lalu selanjutnya pada menu pengeluaran, ada fitur tambah juga. Lalu di sini ada fitur edit, ada fitur hapus juga. Lalu selanjutnya ada pembelian. Misal pada pengeluaran ini kita tambah pengeluaran, misal perusahaan itu mengeluarkan membeli sesuatu misal 30 plus 2, lalu nominalnya itu sekitar 500.000, lalu kita simpan. Bahkan akan ada pengeluaran, jumlah pengeluaran di sini itu 500.000, 30 di Sakwa dengan tanggal 31 Desember. Lalu pada menu pembelian, kita coba membuat transaksi baru pada menu pembelian. Pada menu pembelian ini sudah tertera ada supplier. Menu pembelian ini suppliernya itu ada supplier, ada total item, total harga, diskon, dan fiturnya itu ada menu hapus, lalu edit, dan bisa transaksi baru. Transaksi barunya itu melalui transaksi baru ini. Selanjutnya itu pada menu penjualan, di sini ini menu penjualan itu didapat hasilnya itu dari data transaksi belanja member yang dilakukan oleh kasir.
Dan transaksi aktif transaksi baru ini bisa nanti jelaskan di eh, bagian kasir. Selanjutnya pada laporan, ini laporan itu rangkuman dari pengeluaran perusahaan, lalu pembelian, lalu ada penjualan, lalu yang ada pendapatan juga, penjualannya sekitar sekian, lalu pembeliannya sekitar sekian juga, hingga pendapatannya kita memiliki 13.797.470 rupiah. Lalu pada bagian admin juga, di sini ada user. Di sini user ini bisa menambah user seperti di sini ada kasir dengan email kasir 1, kita bisa tambah misal kasir 2, kasir 3, kasir 4, kasir 5 seperti itu. Di sini juga ada menu fitur hapus dan edit. Lalu pada pengaturan, di sini pengaturan profil sang admin, ada nama perusahaan, nomor telepon, lalu alamat, lalu logo perusahaan seperti itu, dan lainnya, diskon hingga kata kecil. Selanjutnya akan masuk ke bagian kasir. Mungkin untuk bagian kasir bisa dijelaskan oleh Muhammad Irfan. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk di bagian kasir ini merupakan update dari yang sebelumnya itu user menjadi kasir. Jadi sebagai contoh, semisal ada pelanggan atau customer yang ingin membeli suatu barang, tinggal klik transaksi baru. Kemudian kita masukkan di sini kode produknya. Dan di sini sudah ada beberapa tertera yang ditambahkan dari si adminnya tadi. Semisal di sini ingin membeli jeans, kemudian kita input, kemudian membeli kemeja juga. Semisal di sini kita masukkan membernya itu si Indah. Kemudian ini untuk diterimanya sebanyak berapa? Diterima di sini maksudnya adalah si customer itu membayar uang sebesar sejumlah berapa. Misal sebagai contoh di sini customer mempunyai uang sebesar 750.000, kemudian klik simpan transaksi. Kemudian kita ke transaksi aktif. Nah, di sini nantinya akan sudah tertera penjualan atau pembelian dari si Indah tadi yang membeli jeans dan kemeja. Selanjutnya kita simpan transaksi lagi. Nanti akan tertera di notanya. Coba kita klik cek ulang nota. Nah, nanti di sini akan ada muncul struk atau nota seperti ini kurang lebih. Boleh di zoom mungkin di full screen bagian notanya. Nah, di sini jadi ada namanya member Ayo, terus ada jalan apa, alamat daripada toko kita. Kemudian di sini ada tertera berapa jumlah barang dibeli, harganya, kemudian ada total harga, total item, diskonnya juga sudah diberikan. Kurang lebih seperti itu. Boleh dilihat website yang sebelum ini yang menggunakan full native.
Nah, jadi untuk yang satu lagi ini kan masih menggunakan full native PHP dan menggunakan aktornya itu user, bukan menggunakan kasir. Coba boleh di login nggak salah satu usernya? Jadi perbedaannya di sini jika yang dulu itu si user yang menginput untuk jenis makanannya. Coba semisal pencet shopping. Nah di sini untuk pilih kategori semisal makanan. Kemudian nama produknya semisal roti. Dan di sini pun harus menginput sendiri jumlahnya satu-satu. Misal satu harganya lima ribu. Kemudian beli dan nantinya di sini baru ada pesanannya. Kurang lebih seperti itu. Dan jika yang baru ini yang sudah update Laravel, dia yang akan menginputnya si kasirnya itu sendiri. Dan sudah tertera beberapa jenis makanan, minuman serta pakaian. Jadi si user tidak usah repot-repot untuk menginput sendiri itu. Di sini saya mau menjelaskan lebih detail antara transaksi aktif dan transaksi baru. Mungkin secara tampilan antara transaksi aktif dan transaksi baru itu sama. Jika dilihat dari kedua menu ini memiliki tampilan hampir sama, bahkan bisa dibilang sama persis. Ini merupakan transaksi baru dan ini transaksi aktif. Terlihat seperti sama persis, bahkan hampir sama. Uh, ini bisa dibilang hampir sama karena antara kedua menu tersebut belum ada aktivitas sama sekali. Tapi jika sudah memiliki aktivitas, misal di transaksi baru, kita coba transaksi baru, kita ulang kodenya. Yang misal pembuatan membeli jeans, lalu membernya itu misal hoodie 500, misal 500. Lalu ini akan kembali 1.820 rupiah. Lalu misal simpan transaksi, lalu masuk ke transaksi aktif, maka di sini akan ada tampilan yang sebelumnya ada di transaksi baru yang sudah diinput. Tapi jika di transaksi baru itu sudah mencetak nota, maka di transaksi aktif itu tidak akan muncul data transaksi member tadi yang tertera di sini. Mau coba saya ulang. Soal 500. Lalu ke transaksi aktif. Di dalam transaksi aktif ini juga si kasir itu uh, bisa mengubah-ubah data transaksi yang sudah disimpan sebelumnya di transaksi baru. Misal ini kan ada kekurangan 14.000, misal kita tambah 515.000, rasanya akan 575 rupiah, dan kembali masih 75 rupiah. Dari sini juga bisa edit jumlah jadi 3, maka subtotalnya akan naik secara sendirinya. Dari sini diterimanya kita tambah lagi menjadi 1.600.000.
kembalinya kan 56.725 rupiah. Lalu 9 transaksi. Lalu bisa cek ulang nota. Seperti itu. Selanjutnya saya kasih ke Muhammad Irfan kembali. Ya baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.